Siap, Alhamdulillah kita bisa kembali eh, dalam majelis ilmu walaupun online ya. Eh, dalam rangka Dokter Sirkah, ya, insya Allah semoga selesai acara ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Salawat dan salam juga kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita menjadi umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin. Dan sebelum kita mulai kegiatan konsul Dokter Sirkah ini, mari kita bersama-sama membaca umul kitab Al-Fatihah. Amin. Ya, bagaimana kabarnya Bapak-bapak, Ibu-ibu? Sehat semua ya? Semoga sehat selalu. Dan mohon maaf, ini posisi sedang di Jakarta, jadi kondisinya menyesuaikan. Saya lagi di daerah Serpong, Tangerang sih. Siap. Seperti biasa, dan mungkin banyak yang agak miss ya, karena harusnya acara ini adalah Senin malam, lalu diganti Selasa malam, malah jadinya Rabu malam. Karena memang ada beberapa keperluan ya, kemarin yang urgent, jadi makanya dirubah-rubah. Salah satunya karena kendala IndiHome ya kemarin ya, jadi banyak kegiatan yang harusnya fix jadi tidak fix. Oke, karena ini kegiatan Dokter Sirkah, maka tidak ada teori. Kita langsung masuk kepada diskusi tanya jawab ataupun juga bedah kasus. Nah, untuk itu silahkan saya perbolehkan untuk raise hand, karena kalau nggak ada yang nanya, ya mungkin kita cukupkan sekian. Nah, kira-kira, monggo, ada yang mau nanya? Silahkan, saya tunggu. Tidak ada yang mau nanya ya, udah pada pintar ya. Nggak pinter, malah biar bingung, Ustadz. Makanya jadi takut nanya. Enggak. Siap. Gimana Bu Teni, tindak lanjut dari permasalahannya kemarin? Sudah ada titik terang? Titik terangnya sih sebetulnya sudah ada. Ini saya juga mau apa? Aduh, mohon maaf nih, sebelah rumah masih ngebangun jam segini, Ustadz. Tuh kan Nggak kabar. kedengeran kok di sini. Iya, ya. Bentar. Gini, Ustadz. Jadi ternyata saya yang mau bertanya, mau bedah kasus. Maaf ya, Iya, duluan. silakan. Ya. Nggak apa-apa. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum. panaskan acaranya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Iya. Jadi kasus yang kemarin, Ustadz, beberapa kali mereka itu datang kepada saya bahwa pengennya sih mungkin dilanjut karena itu kan tempat ngontrak ya, dan harus bayar kontrak dan lain sebagainya. Awalnya memang saya mau memberikan nilai sebesar sekitar 200 juta lagi lah gitu. Akan tetapi pas ada saran dari Ustadz bahwa itu sudah hentikan. Itu memang benar. Jadi di dalamnya ada dusta di antara kita rupanya gitu, Ustaz. Jadi ini luar biasa yang memang akhirnya saya minta itu uang dikembalikan. Sekarang lagi bikin surat perjanjian untuk pengembalian uang itu gitu, Ustaz. Karena ternyata digunakan untuk dana pribadi juga. Nggak punya laptop, beli laptop buat pribadinya dia gitu, Ustaz. Makanya saya agak bukan agak sedikit sangat tersinggung dalam hal ini, rupanya mereka tuh S2 gitu tapi kok nggak bisa menjalaninya. Nah, inilah butuhnya apa namanya ilmu bisnis itu luar biasa. Ya, kita memang harus bisa menguasai itu, Ustaz. Nah, kira-kira nih Ustaz, Ya. apakah
jalan yang saya tempuh itu memang atas saran Ustadz juga, cuman kan keputusan kembali pada saya ya Ustadz ya. Nah, apakah jalan yang saya tempuh itu sudah benar gitu? Jadi saya minta dikembalikan uang itu. Seperti itu Ustadz. Dan ternyata mereka ingin ingin melanjutkan kembali gitu. Sementara manajemen tidak mau dirubah. Nah, ini gimana itu Ustaz? Afwan. Jadi manajemen mereka nggak mau merubah gitu, nggak mau berubah gitu Ustaz. Ya udah sampai situ Ustaz. Nggak ada suaranya. Siap, mohon maaf. Tes. Ya, mohon maaf. Ini sekali lagi memang masalah koneksi ini. Saya sampai sudah pakai operator HP juga masih juga trouble. Siap. Masih belum keluar kan? Masih mengikuti, Bu Teni? Masih ada. Halo, Bu Teni masih mengikuti? Cek. Ya, saya masih hadir, mengikuti, menyimak. Siap. Jadi begini, ya. Ingat sekali lagi yang namanya akad, ya, itu tidak hanya mengenai sepakat atau tidak. Ya. Makanya pengertian dari akad adalah irtibatu ijabin biqabulin ala wajhin masyru'in yudhiru asarahu fi mahalihi. Jadi yang namanya akad itu adalah ikatan ijab dan qabul. Oke. Berarti memang nanti harus ada ijab dan qabul. Ya. Lalu ijab dan qabul yang sesuai hukum syara. Jadi kalau ada ijab dan qabul atau kesepakatan tidak sesuai hukum syara, yaitu tidak memenuhi rukun dan syaratnya, maka hakikatnya tidak bisa dibilang akad yang sah. Oke. Nah, pertanyaannya, benar nggak apa yang saya jalankan sekarang? Yaitu berdasarkan bagaimana kejadiannya dulu. Ya, titik apa sih yang bisa dibilang? Yaitu pada saat ya ada harta jenengan pindah kepada orang tersebut. Itulah titik pada saat awal kejadian ini semua. Pasti waktu uang itu berpindah, pasti ada akadnya. Nggak mungkin enggak. Maka kalau ada harta orang lain itu pindah ke Anda, itu harus ada akad. Iya. Ya. Itu juga artinya Anda pindah ke orang lain, harus ada akadnya. Karena walaupun dia sama-sama uang, kalau akadnya beda, maka penamaan terhadap uangnya beda. Iya. Oke. Ya. Walaupun dia sama-sama uang. Ya. Misalnya 10 juta dikasih, akadnya sebagai modal, makanya dia sirkah berarti kan. Tapi kalau 10 juta sebagai pinjaman, maka akadnya qard. Uangnya sama 10 juta dan uang yang itu juga. Kan gitu kan. Nah, sekarang ditarik pada kejadian awal dulu, pada saat dengan gelontorin dana itu akadnya apa? Lalu dilihat, oh kalau akadnya itu sah atau tidak. Kan begitu. Nah, maka apa? Maka kalau dia mau bilang jenengan mau nanya, benar nggak yang saya lakukan? Ya berdasarkan apa akadnya yang dulu. Iya. Ya itu apa? Terjadinya pembicaraan untuk menjadi modal, tapi kalau dihitung sebagai modal tidak sah. Sirkahnya tidak sah kan? Maka kalau sirkahnya tidak sah, hakikatnya itu qard. Iya. Oke, sampai sini nggak apa-apa. Maka kalau membicarakan saat ini, ya akad terakhir itu memang qard. Iya. Berarti jenengan nggak ada hubungannya sama itu dan dia punya kewajiban mengembalikan yang senilai. Itu dulu. Oke, sebenarnya nggak usah terlalu banyak bingung-bingung.
Nah, terus dia bilang, "Aduh, tante, kalau bisa tetap jalan dong," gitu kan. Nah, kalau mau tetap jalan itu juga boleh, tapi terjadi akad yang sah saat ini. Kalau mau dihitung sebagai modal, maka apa? Ya didata dulu. Iya, iya, iya. Ya, misalnya Anda sudah memberikan terus, misalnya kan. Oke. Ternyata dalam perjalanannya ya itu kepake mereka 50 juta, satunya pakai 20 juta. Maka kan sebenarnya di sini tinggal 430 juta kan. Iya. Nah, kalau pada saat sekarang ya data itu keluar yang mana sebagian ini dipakai si A sama si B, oke. Yang bisa diakatin itu cuman ini, Bu. Kenapa? Oh, Karena ini utang. Nggak iya, ada iya. harta yang bisa kecuali dia bayar pada saat mau akad dibalikin. Pertanyaannya bisa nggak dia balikin pada saat akad agar ini tidak ada balik ke 500. Wah, aku belum ada uangnya sekarang. Nah, bagi Anda kan ini, bagi jenengan kan sebenarnya ini adalah piutang kan, Hmm. gitu kan. Dan piutang itu tidak bisa dijadikan modal. Kenapa? Karena yang namanya modal harus diserah terimakan di majelis akad. Contoh misalnya, Bu Teni, saya ada proyek nih. Mau nggak sirkan? Berapa modalnya? 50 juta. Terus Bu Teni bilang, aduh, aku kalau uang cash nggak ada. Tapi aku sama si B itu punya piutang kok 50 juta. Ya, terus maksudnya, oke deh kita sirkah dengan uang 50 juta piutang saya di si B. Pertanyaannya, fungsi sirkanya jadi ada nggak? Enggak, karena wong saya butuhnya modal kok malah jenengan ngasihnya piutang. Lalu saya disuruh ngelola apa dong? Makanya sirkah itu hakikatnya adalah pemodal mewakilkan modalnya kepada pengelola. Makanya apa? Makanya nggak bisa. Ya, nggak bisa kalau ternyata modal itu tidak pernah diberikan di majelis akad. Itu nggak bisa. Karena kalau tidak di majelis akad, hakikatnya apa yang mau dia wakilkan? Nggak ada kan? Iya. Pada saat kita berakad, oke, menggunakan 50 juta piutang saya. Terus saya kan tetap setelah akad kan cuma plonga-plongo saya. Iya kan? Kayak bapaknya yang itu. Kenapa? Karena uangnya kan nggak ada. Saya butuh uangnya untuk diputer kok. Lalu ngapain sirkah kalau akhirnya cuma berakad terus pelongo-pelongo gitu. Iya. Oke. Nah, kalau mau berakad yang benar ya diakad sirkahkan. Ya. Saya sebenarnya nggak pas kalau bilang akad ulang. Kalau maksudnya akad ulang itu terhadap yang lama telah terjadi akad terus diperbarui akadnya. Misalnya dulu dianggap sirka terus sekarang sirka, itu salah sebenarnya. Yang dulu itu tidak pernah terjadi sirka. Iya, iya. Kan gitu. Iya, Begitu Bu Ten. iya, iya. Ya, jadi jadi bingung saya akhirnya karena merasa kepada keponakan gitu. Tapi ya mau nggak mau saya harus menjalankan ini gitu, Ustaz. Insya Allah. Jenengan jadi mau jalanin ini? Eh, enggak Ustaz. Karena ya itu tadi Enggak, karena enggak capable dia itu. ya nggak Enggak jadi. capable. Ini ya, saya itu mohon maaf ya. Kalau kami itu alhamdulillah lah sudah sering ketemu orang minta diskusi mengenai mau berakad, mau sirkah gitu. Ya. Dan apa? Kalau ditanyain dia itu kebanyakan mohon maaf ya, saya lihat belum serius. Tahunya dari mana? Tahunya pada saat saya tanya mana proposalnya, visibility bisnisnya mana, proyeksinya mana. Dia cuma diem pelongo-pelongo, nyari alasan ina inu, oh belum dibuat. Ya kalau belum dibuat jangan nyari sirka. Kenapa? Karena Anda itu belum kompeten. Buat proyeksi aja nggak bisa kok mau jalanin modalnya orang. Dan kami itu terlalu sering mendengar kekecewaan para pemodal dengan para pengelola itu. Iya Kasihan betul. kan? Kasihan gitu loh. Kalau dana umat itu diputar dengan baik, hasilnya juga bagus. Iya kan?
itu nyenengin. Iya. Lah ini malah mau hilang, invest hilang, invest hilang. Nah, Betul. ada lagi nih cerita nih. Ya. Jadi gini ya. Ya. Jadi gini ya. Kalau yang namanya ada orang sirka, kan ada pengelolanya, ada pemodalnya. Biasanya mudorobah begini kan. Nah, ada pengelola dan pemodal. Maka apa? Kalau pemodal itu objeknya kan modal. Kalau pengelola kan objeknya amal. Maka berapapun ini modal, mau dia MM-an, mau dia triliunan, ya. Kalau ternyata pengelolanya itu sudah mengelola dengan baik dan benar, terus kok tetap rugi, oke? Pertanyaannya pengelolanya ini menanggung kerugian harta enggak? Enggak kan? Dia kan kerugiannya bukan di harta, tapi di objeknya dia, amal. Yaitu Nah, apa? Belum enggak dapat bagi hasil, tapi udah kerja, ngurusin, beramal, dan lain-lain kan. Tenaganya, energinya. Maka Pak, kalau ada kerugian harta, ya berapapun modalnya, mau miliar, mau triliunan, kalau dia sudah melakukan dengan baik dan benar sesuai syariah, terus tetap rugi, ini tuh aman secara harta. oh pengelolaannya. Iya, kenapa? Karena kerugian harta itu memang ke pemodal. Kaidahnya kan al-wadi'atu alal mal, wariku alama astaqolahu alaiya. Al-wadi'ah yaitu kerugian itu berdasarkan modal. Kerugian harta tuh. Maka yang nanggung memang pemodal. Nah, ini ada kejadian. Dia sudah sampai, kalau yang saya dengar ya, sampai 25 M terhadap banyak orang. Dia sudah menggunakan perusahaan dengan nama syirkah-syirkah, ya, dan dia bisa mendapatkan sekumpulan modal di beberapa kota dengan total 25 M. Dan akhirnya apa sekarang? Ini dia menghilang. Kira-kira jadi tanda tanya nggak? Kenapa? Karena kalau dia sudah melakukan pengelolaan dengan baik dan rugi, santai aja. Nggak ada masalah di dia, aman. Tapi kok mendadak menghilang? Pasti ada pertanyaan ya. Berarti apa? Salah ngelolanya bisa. Tidak dengan cara yang baik bisa. Maka kerugian itu gara-gara ketidakkompetenan dia menjalankan bisnis. Atau yang kayak kejadiannya Bu Teni nih, yaitu apa? Sebagian dipakai sendiri. Kan gitu kan. Betul, Ustaz. Soalnya kalau dia nggak nggak menjalaninya benar, nggak ada tipu-tipu, nggak ada masalah, nggak bakalan dirugikan ya. Syariat akan melindungi dia. Nggak perlu hilang kan? Ya. Nggak perlu menghilang kan? Wah, ini sekarang menghilang, dicari ini sama yang pada punya ini nih. Betul, hilang. Iya kan? Ada betul banget, salah. Ada ketemu cuman begitu aja. Iya. Iya kan? Nah, makanya apa? Sekarang kalau mau jadi investor, ya yang pintar juga, yang cerdas juga. Pertama apa? Paham. Jadi gini ya, kalau mau investasi, pastikan 3 hal ini. Satu apa? Konsep muamalahnya. Oke. Apa nih Ya. syirkah? Oke. Anda paham syirkah, apalagi pengelolanya harus paham. Karena dia yang bawa duit dan mengelola. Terus kedua, apa? Konsep bisnisnya, bisnis prosesnya. Dilihat juga. Oke, muamalah clear. Oke. Oke, kita bicarain bisnisnya sekarang. Mana proyeksinya, mana proposalnya? Kan gitu kan. Mana visibility studinya? Kenapa kok kamu milih bisnis ini? Kayak gitu tuh seharusnya visibility study. Oke, proyeksi bisnis. Oke, perancangan anggaran.
Itu harus ada. Maka apa? Kalau ada pengelola, ya kok nggak bisa buat ini, kalau mau dia sirkah, wis mending ora sah sirkah. Anda hanya memperbesar potensi kerugian Anda. Oke. Kalau itu sudah lewat, oh bagus, ini gini. Oke, yang ketiga tetap harus dilihat apa? Personalitinya. Maka kalau tiga-tiganya ini tembus, monggo investor. Tapi kalau salah satu dari tiga ini nggak tembus, nggak usah sirkah sama dia. Nggak main-main loh, mau modal Anda 5 juta atau 5M, harusnya standarnya sama. Oke. Makanya kenapa di dalam sirkah, itu salah satu bentuk sirkah adalah namanya sirkah wujuh. Ini jarang saya bahas, karena hakikatnya sirkah wujuh itu nanti kalau nggak abdan, dia mudoroba. Ya. Nah, ini sirkah atas wujuh wajahnya atau ketokohannya. Nah, ketokohan yang dimaksud di sini adalah ketokohan secara finansialnya, sikoh finansialnya, sikoh maliyahnya, yaitu kepercayaan terhadap finansial. Maksudnya apa? Dia bisa ngelola, dia itu memang sudah terdengar, oh dia pebisnis yang wahid. Ketokohan itu nggak sembarang tokoh ya. Dia misalnya pejabat kan tokoh, tapi kalau secara kepercayaan finansialnya nggak bagus ya tidak bisa dianggap itu. Nah, bedanya apa? Kalau sirkah wujuh itu pengelolanya ini tokoh itu. Jadi dia datang tuh nggak usah bawa ini, karena dia sudah sangat terpercaya di sini. Plus dia sudah sangat paham ini. Plus ininya juga dikenal dengan baik. Maka kalau dia yang datang itu udah nggak perlu nanya, oke Pak, untuk bisnis apa? Yang ini. Oke, butuh berapa? 100 juta. Oke, deal. Kita akad. Nah, itulah permisalan terhadap sirkah wujuh. Nah, ini tokoh aja enggak, belum ada track record-nya dan lain-lain. Jangan dianggap enteng gitu loh. Kan gitu kan. 12 itu 25M tuh. Apa ya orang ngenes. Nah, maksud saya begini. Kok bisa orang itu bisa bawa 25M ya? Yang mana itu kemarin itu orangnya sangat dikenal tuh. Oke. Mungkin dengan dikenalnya dia jadi lebih mudah dia mencari. Oke. Tapi ingat ya, terlepas itu dibaca dulu dari konsep bisnisnya. Saya tuh bingung, kok ada banyak orang mau gelontorin sampai total 25M yang diiming-iming itu apa toh? Yang diiming-iming itu apa? Saya udah pernah ketemu orang itu, tapi sebelum saya tahu ada kejadian itu, dia itu ngomong sama saya butuh suntikan dana. Yang mana sebenarnya dia udah jalanin gede dan saya belum tahu kalau dia ngelola uang sampai segitu gedenya. Tapi dia tidak mengakui kalau itu ada yang lain, dia mengakuinya itu dananya dia. Terus saya tanya, kenapa Bapak jenengan kok butuh suntikan dana? Iya, ini sekarang sedang turun, gini. Saya sedang membuat startup. Ternyata setelah saya pelajari startup itu butuh suntikan dana dan memang BEP-nya 3 tahunan. Nggak bisa dari sekarang, dia bilang itu. Oke, sekarang saya tanya sama Bapak. Berarti ini sedang tidak untung ya? Ya, seperti itulah. Kira-kira menurut jenengan kalau sirkah itu boleh kok menawarkan bisnis yang tidak menguntungkan? Diem dia. Karena menurut saya dia nggak paham sirkah. Tapi dia keluar-keluar tuh ngomongnya sirkah. Makanya saya khawatirnya orang taunya sirkah itu apa? Dikira sirkah itu yang penting apa? Yang penting apa? Bagi hasil. Hasilnya. Iya, maksud saya yang penting kalau dia bilang sirkah itu dapat bagi hasil gitu loh. Padahal sirkah itu bukan mengenai bagi hasil saja. Bukan. Oke. Ada pernah yang ketemu sama saya. Ya, pernah ketemu sama saya, dia kepingin belajar fintech syariah. Terus dia bilang, oh, tapi dia orang kapitalis ya, atas ya.
dia mainin capital venture dan lain-lain. Nah, dia mau buat yang syariah. Karena yang sekarang itu sebenarnya sudah syariah. Dia caranya itu tidak hasil itu. Waduh, dalam hati saya kan. Tapi akhirnya dibahas. Saya bahas. Sirkah itu bukan hanya mengenai bagi hasil. Suara masih masuk, saudara-saudara? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih masuk? Warahmatullahi Tes, tes. wabarakatuh. Tidak masuk. Waalaikumsalam. Suaranya Nggak masuk, Ustaz. Terus Masuk. lagi ya ini. Tuh kayak lagu dangdut. Ya, kayak lagu dangdut aja ya, putus lagi. Oke. Nah, lanjut dulu. Ya. Nah, intinya apa? Intinya ya itu orang bilang gitu kan. Dia sama istrinya tuh diem gitu kan. Dalam hati saya orang paham sirkah sih, enggak kan? Terus saya tanya lagi sama dia. Oke, sekarang Bapak bilang itu sedang butuh suntikan dana ya, karena startup itu nanti BEP-nya tahun ketiga gini nih. Sekarang saya tanya, jenengan paham nggak kalau bagi hasil itu harus sudah melebihi BEP? Diam dia. Kan nggak bang, BEP-nya aja 3 tahun, jenengan siap kok jadi pengelola dengan nilai yang besar, yang itu nggak bagi hasil sampai 3 tahun. Mau diem aja. Karena kan nggak mungkin bagi hasil kalau belum BEP, tak bilang gitu kan. Itu yang pertama. Terus pemodalnya kalau tahu paham bahwasannya BEP-nya 3 tahun, mau nggak pemodalnya gelontorin dana segede itu dan tidak bagi hasil dalam 3 tahun gitu. Soalnya saya bilang tuh, soalnya kalau saya 3 bulan aja saya nggak bagi hasil, sepet itu nggak bilang. Apalagi 3 tahun, sepet 3 bulan aja itu udah gairah berbisnis itu pasti turun. Akhirnya kalau turun apa nggak tenanan padahal udah ngelola uang orang banyak. Nanti malah dia nyari-nyari bisnis yang baru, yang uangnya lebih cepat. Akhirnya yang lama terbengkalai, nggak ditenani. Akhirnya lama-lama menurun bangkrut. Kan gitu kan. Nah, saya itu cuma jadi pertanyaan, kok ada orang mau gelontorin dana sampai, ya walaupun bisa jadi nggak segitu ya, tapi sekumpulan orang. Dan ya menurut saya satu orang nggak terus 1 jutaan kalau 25M gitu kan. Kok yang mau gitu loh, apa sih yang ditawarin kok sampai semenarik itu? Karena kalau Anda paham bisnis dan paham muamalah, nggak secepat itu Anda akan mempercayai. Makanya hati-hati gitu loh, invest itu hati-hati. Jangan terus, makanya jangan didasarkan hubungan suami istri, jangan didasarkan hubungan anak bapak atau orang tua, jangan dihubungkan karena persaudaraan, tante atau ponakan, jangan didasarkan pada teman baik, tapi didasarkan pada bisnis dengan siapapun itu. Kan gitu dong. Makanya mulai sekarang belajar yang baik terhadap 3 hal tadi. 1, konsep muamalah, ya kan? Yang kedua adalah konsep bisnis. Nah, yang ketiga adalah mencari tahu personalitinya itu juga penting, Pak.
Ya, dan ini bukan dalam rangka untuk memata-matai, enggak, karena jenengan itu akan melakukan kegiatan bersama. Anda akan mempercayakan modal Anda kepada dia. Tuh. Ya. Dan kalau mau nyemplung hati-hati gitu loh. Yang 2 minggu lalu tuh ada juga yang ketemuan kami itu. Nah, itu ngomong ada ustadz datang. Terus juga bisa bisnis, nawarin bisnisnya. Kumpul-kumpulin dari 100.000. Makanya banyak yang mau kan. Saya bingung gitu loh, 100.000. Nggak mungkin ya Pak ya. Kalau Anda, gini ya, ini berbagi cerita aja. Kalau Anda ada uang, membutuhkan modal 100 juta, oke, dan ternyata mulai 100 ribuan, kira-kira ini butuh berapa ini? 1.000 ya? 1.000 orang kan? Oke. Maka apa? Nggak mungkin loh Pak, 100.000 ini, nanti bagi hasilnya 50.000 aja itu menurut saya nggak mungkin. Kenapa? Karena ini udah 50% sendiri. Oke. Nggak mungkin Anda ya menjadi bagian, ini berarti berapa? 0,001%. 100.000 kan itu 0,01% dari 100 juta. Kok bisa dapat bagi hasil 50.000 itu nggak mungkin. Oke, cara ngitungnya gini. Semisalnya total dana 500, ini dianggap sebagai total modal para pemodal. Dan dia misalnya paling bagus ya, kalau 100 juta itu paling bagus lah. Potensinya itu dapat 50% bagi hasil. Oke, maka Anda itu 0,0001-nya dari 50%. Kui kira-kira piro kui? Berapa? Ada yang bisa ngitung nggak? Nggak bisa ya? Ini kan 0. Ini. Terus sini 0,5. Iya kan? Jadi 0,5 kalau nggak salah ini. 0,05 deh ini. Iya nggak? Kalau 5 aja 0,01. Oh ya 0,5. Anda itu hanya mendapatkan 0,5 dari 50% ini kan. Jadi intinya Anda itu dari total profitnya 100% itu menjadi bagian cuma 0,05. Oke. Maka kalau ada keuntungan ya sekarang gini ya. Dana 100 diputer. Itu kok bisa dapat bagi hasil dapat keuntungan 10 juta itu udah keren banget loh. Udah oke ya. 10 juta. Tapi kalau 0,05-nya itu berapa? Itu pun masih di 50% sendiri. Makanya berharap dengan 100.000 dapat bagi hasil gede itu juga susah gitu loh. Nah ini gara-gara 100 ribuan ternyata dia bisa ngumpulkan sampai 400 juta. Ya, dan katanya sih ustadznya dari luar pulau gitu loh. Ternyata yang dilakukan itu apa? Dia pakai nama-nama syirkah tuh. Ini melakukan syirkah ini. Ternyata apa? Memang dari 400 itu ke gelontor 100. Ternyata ini cuma buat muter. Lalu yang 300 jutanya gimana? Orangnya lari. Jadi ya yang masuk akal juga gitu kan. Ya, yang masuk akal juga dong. Bahwasannya dengan modal yang kecil banyak yang mau. Oke, tapi ingat ya, sekalinya sirkah 100 juta dari 100.000 terkumpul 1.000 orang. Tahu nggak? Kalau ada satu orang ya terus bilang, Pak, saya mau narik modal saya yang 100.000, bubar itu sirkahnya. Tinggal kalau satu orang itu mau keluar,
Maka tinggal berapa? 999 akad ulang. Capek banget nggak gara-gara 100.000? Kan gitu. Ya, itu belum juga dipikirin loh, harusnya juga dipikirin kan. Nah, makanya hati-hati kalau investasi gitu loh. Ya. Nah, itu apa namanya? Harusnya bisa menjadi pelajaran bersama. Begitu ya. Kira-kira Bu Teni masih ada yang perlu didiskusikan? Ya, sudah betul sekali Ustadz apa yang disampaikan itu mengenai konsep muamalah, konsep bisnis dan personalitinya itu saya malah yang mengajukan, tapi ternyata ya memang tidak kosong gitu. Makanya saya belajar sama Ustadz nih, bener nggak nih mereka seperti itu. Jadi saya harus lebih tahu dari mereka kan. Nah, rupanya Nah, itu nilainya ya seharusnya pemodal itu jangan lebih tahu daripada mereka. Kemarin tuh ada yang cerita. gitu. Itu siapa ya yang ceritanya? Oh, ada. Jadi gini, ada lagi nih, ada cerita nih ya. Ini biar jadi pelajaran lah. Maksud saya jadi ilmu tambahan wawasan. Jadi Siap. dia itu di Jakarta. Oke. Mau invest di tempat temennya, ya. Bukan temennya, ini temennya. Itu di Kalimantan, saya lupa. Pokoknya sawit-sawit itu. Oke. Nah, di sini si A, di sini si B. Ya. Nanti yang punya bisnis itu si C. Nah, ini merantarain doang nih. Nah, si A ngajak saudaranya, si B, si D. Iya kan? Terus dia saudara A yang lain yang konsul sama saya, diskusi sama saya. Ini ada ini nih, gini, 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 nih. Terus saya ketemu orangnya. Emang bisnisnya apa? Jadi sawit diapain gitu loh. Jadi proses yang keberapa nanti dijual. Gitu. Oke. Nah, terus itu siapa sih temannya dengan? Iya dia yang dapat info dan udah lama nawarin. Oke. Nah ini yang jalaninnya si C. Nah ada pembicaraan dia itu mau meng-hire si B kalau jadi sirkah sama si C. Ini mau ngijaroh si B jadi apa? Jadi pengawasnya. Tuh awal aja udah nggak percaya kan jadi pengawas. Karena harusnya kalau dia sirkah sama si C harusnya udah percaya sama si C. Terus yang mana visibility studinya, mana proyek yang gini-gini. Karena uangnya kurang lebih hampir 200 juta. Nggak ada. Belum jelas. Itu udah mau akad itu. Beberapa waktu lagi mau akad sebenarnya. Jadi sekarang saya tanya, situ udah pernah belum ke tempat sawitnya? Wih, itu tuh jauh loh. Karena kalau ada masalah dengan ini, jenengan mau datengin, itu mau kok. Belum tentu kok jenengan mau. Habis itu ke orang yang nggak dikenal. Terlepas dari itu, saya tanya dulu, temennya jenengan itu udah paham kita belum? Ya sedikit sih, tapi nanti kan bisa saya yang jelasin. Terus saya bilang, jangan gitu. Yang mau jadi pengelola tuh dia, kok malah pemodalnya yang paham. Pemodal tuh malah nggak perlu paham-paham banget, nggak apa-apa. Objek dia cuma modal, tinggal duduk-duduk manis. Lah ini malah yang pinter, yang paham malah si pemodalnya. Dianya yang sananya nggak pinter atau belum pernah atau belum paham sirkah gitu loh. Wah itu potensi masalah. Itu potensi masalah. Anda cuma memperbesar risiko investasi Anda. Jangan terus saya bilang. Makanya banyak yang ujuk-ujuk buatkan sistem. Saya nggak suka yang begitu. Saya lebih suka Anda paham analoginya. Dia paham analoginya. Kan gitu kan. Karena kalau dia paham analoginya, nggak pakai sistem, dia sudah tahu kok apa yang harus dilakukan karena ini berhubungan dengan hukum syariat. Gitu. Makanya yang harus dilakukan di pertama itu nggak mungkin enggak edukasi.
Itu memang caranya. Bukan masalah buatin. Karena orang jalanin, kalau dia memang paham, plus ada sistemnya, itu lebih baik daripada yang penting aku jalanin sistemnya lah. Makanya ya, mohon maaf nih ya, setahu saya ya, di bank syariah itu, yang diajarin itu bukan fikihnya. Bukan bagaimana implementasi fikih, tapi apa? SOP. Makanya kalau Anda ketemu sama orang bank syariah, coba aja ngobrolin soal akad mendalam. Mereka nggak begitu paham kok. Ujung-ujungnya apa? Pegangan mereka. Oh, ini sudah disertifikasi MUI. Insya Allah sesuai syariat. Wah, tapi mohon maaf ya, saya tidak sependapat dengan MUI. Oh ya nggak apa-apa, kan khilafiyah itu boleh. Perbedaan itu menjadi sebuah rahmat. Itu saya udah pernah kayak gitu tuh. Kan indahnya perbedaan, malah bilang kayak gitu. Jadi apa ya? Memang dasar ilmu itu harus punya, apalagi kalau dia mau bermuamalah, konsep muamalah itu nomor 1. Kan gitu kan. Ada lagi nih cerita lain. Si A ini punya dana. Dia orang kayanya itu dia. Oke. Terus dia bilang sama B. B ini bukan pengelola, tapi dia bilang, "Ini aku punya dana. Sana digelontorin, cariin bisnis-bisnis yang menarik biar diputer." Maksudnya apa? Jadi modal kan. Oke. Jadi modal. Nah, kemudian uangnya kan dipegang si B. Si B nanti akan mencari siapa saja yang mau digelontorin, bisa si C, D, E, F, kan gitu kan. Tapi pada saat akad, ternyata apa? Ternyata si B nggak pernah bilang kalau itu dananya si A. Karena bisa jadi si A juga pesan, nggak usah ngomong-ngomong kalau itu uangku ya. Udah, jalanin aja. Nah, pertanyaannya, kalau ternyata akhirnya terjadi sirkah di sini, B sama F dulu lah. Ini terjadi sirkah. Sebenarnya yang berakad sirkah itu B dengan F atau A dengan F? Gimana saudara-saudara? Ada yang bisa jawab? B dengan F. A dengan F. Kan dana, makanya yang harus dirunut, kalau mau jadi pemodal, dia berarti harus ngeluarin apa? Modal. Berarti pertanyaannya modal itu harusnya hak milik dia, bukan? Iya dong. Maka yang punya uang siapa? Ini kan. Maka hakikatnya sebenarnya yang berzirkah itu ini. A dengan B F. hanya wakil. Oke. Tapi kalau di surat perjanjian yang jadi pelaku akadnya atau enggak akadnya ya, yang jadi pemodal kan ini, yang jadi pengelola kan ini. Kan gitu kan? Iya. Harusnya kalau di surat akad yang kelihatan siapa? Malah ini kan, yaitu si A masih F dong. Bukan malah si B. B itu hanya mewakili akad, boleh. Tapi dia bukanlah pemodal. Nah, yang jadi masalah apa? Yang jadi masalah kalau ternyata si F tahunya itu adalah si B, kalau ternyata si A ini mau ambil haknya dia kepada si F, boleh nggak sebenarnya? Boleh kan? Karena sebenarnya akad kan dia. Tapi si F nggak pernah kenal sama dia, coba. Di surat akad juga bukan namanya dia. Kira-kira si F jadi pelongo-pelongo nggak? Iya. Si A datang dengan, saya mau ambil modal saya, atau saya mau ngambil bagi hasil saya. Loh, Bapak ini siapa? Saya yang punya uang. Uang mana? Ya ini, bisnis yang ini. Loh, saya itu sirkahnya sama si B. Nah iya, tapi itu uang saya. Oh nggak bisa Pak, surat perjanjiannya gini loh, tambah ruwet toh. Jadi nggak mungkin Anda, walaupun niat Anda baik ya, saya nggak mau ketahuan. Saya mau kasih modal, mau nanam modal, tapi saya nggak mau diketahui. Biar nggak riak, misalnya dia bilang gitu kan. Itu tetap nggak bisa. Yang namanya pelaku akad itu harus saling tahu. Coba misalnya Bu Teni dulu nikah sama Bapak Ibu Teni tahu nggak Bapak yang mana orangnya? Enggak. Enggak. Saya tak jadi nggak tahu.
Tapi kan akhirnya tahu, ya itu si bapak itulah yang jadi suami saya, begitu kan? Betul, Lah ini betul. mana bisa kok ada pengelola nggak pernah tahu siapa pemodalnya, itu nggak pernah tahu, kan nggak bisa. Iya, iya. Ya, makanya harus jelas. Dan si B sebagai wakil juga harus memperjelas posisinya. Dia bukanlah pelaku. Kenapa kok dia yang ada di surat akad? Karena kalau sirkahnya itu pemodalnya ini, pengelolanya ini, kalau ada bagi hasil itu haknya siapa? Haknya ini dengan ini dong, gitu kan? Lah kenapa yang dapat si B? Nggak bisa juga kan? Itu ya. Kemarin ada yang diskusi. Banyak diskusi sih. Jadi si A, ini mau kerjasama sama si B. Inilah para pengelola itu. Dia butuh pemodal. Ya. Kemudian adalah C, D, E. Yang mana yang kenal adalah si B. Gitu kan? Ternyata apa? Si A bilang, saya itu sama si B itu nggak pernah dikasih tahu loh. C, D, E ini siapa orangnya. Kira-kira bisa nggak? Kira-kira bisa nggak? Dan si B agak-agak merahasiakan ya sama saya. Wah, kalau kayak gitu tuh udah nggak usah sirkah, nggak. Wis lungo wae, cari kegiatan lain. Masa ada orang mau akad kok nggak tahu pelaku akadnya siapa? Nih, satu gambaran lagi. Maka kalau Anda menjadi maklar, ini si A sebagai penjual. Oke, ketemu si B sebagai maklar. Ketemu si C sebagai pembeli. Nah, si A ya sebagai maklarnya kan akadnya di sini, samsarohnya. Maka akan berbicara tentang komisi. Oke. Nah, komisi ini dia menggunakan skema, udah dari saya ini 100 juta. Silahkan kamu jual berapa, selisihnya itulah komisinya. Itu boleh salah satu skema di dalam maklaran. Oke. Terus akhirnya dia bisa ngejual kepada si B itu adalah 120 juta. Oke. Maka kan posisi komisinya itu berapa? 20 juta kan. Oke. Tapi ingat, akad jual belinya itu sebenarnya mana sih? Sini toh akad jual belinya toh. Iya kan? Dan si B hanya mewakili karena jadi simsar. Oke. Nah, kira-kira si A ini perlu tahu nggak jadinya itu 120? Perlu tahu nggak? Halo? Ada yang bisa jawab? Perlu tahu nggak kalau si A itu dealnya akhirnya di 120 juta? Harus tahu. Harus tahu. Kenapa? Karena rukun. Rukun jual beli. Satu ada apa? Pelaku akad. Berarti C aja dia harus tahu nggak? Tahu, yaitu ada penjual yaitu si A, ya kan? Ketemu pembelinya adalah si C. Itu kan? Dua ada objek akadnya. Si A bawa apa? Barangnya kan? Misalnya rumah gitu kan. Si C bawa pembayarannya kan? Yaitu 120 juta. Bahkan siapa pembelinya harus tahu nggak? Iya harus tahu karena dia pelaku akad kok. Berapa akhirnya objek yang dibeli apa juga harusnya si C tahu. Bahkan berapa jadinya jual belinya? Ya si A juga harus tahu karena ini objeknya kan nanti dipertukarkan kan. Ini kan objeknya dipertukarkan. Ya. Objeknya kan nanti dipertukarkan, yaitu uangnya kepada si B, ya, si barangnya kepada si C, uangnya kepada si A, kan gitu. Nanti baru dia ngasih komisi 20 juta ke sini. Ya. Ada lagi nih, misalnya ya, jualin rumahnya ini 120 juta. Nah, skemanya itu nilai fix. Jualin ini 120 juta, kamu dapat 20 juta.
Oke. Kira-kira boleh nggak kalau ternyata dia nawarinnya 140 juta? Kan nggak boleh, karena disuruh nawarinnya 120 juta. Terus dia bilang sama C, ya nanti bilang, ininya gini, dia si A ini nggak pernah tahu kalau ternyata dealnya 140 juta. Biar dia dapat dari sisi sini 20 juta, nanti dari sisi ini 20 juta kan. Uang nanti bottomnya kan 100 kan. Nggak bisa kan, ada makelar kok bisa ngambil kayak gitu. Karena dia bukan pelaku jual belinya. Gitu kan. Nah, maka nggak mungkin yang namanya pelaku akad itu kok nggak saling tahu, kok nggak mungkin objek akad itu kok juga nggak maklum, itu nggak boleh. Gitu. Begitu ya. Ini udah kayak kelas khusus nih, cuma 20 orang nih. Monggo, Bu Teni sudah sampun ya? Cukup jelas ya? Ya sudah sampun. Cuman barusan suami saya menyela itu bagaimana katanya kalau dengan bukan yang Muslim karena kerjasamanya yang barusan Ustadz jelaskan. Bukan Muslim. Jadi gini, pelaku akad itu syaratnya cuma 3. Yaitu yang pertama adalah akil, berakal, 2 mumayyiz 7 tahun ke atas, dan yang ketiga dia mukhtar, tidak dalam kondisi dipaksa. Tidak ada di dalam muamalah syarat pelaku akad itu muslim. Beda kalau ibadah, ada syaratnya. Makanya kalau orang non-muslim sholat nggak bakalan diterima karena itu syaratnya. Tapi muamalah enggak. Oke. Muamalah enggak, maka bermuamalah dengan non-muslim boleh. Selama sesuai syariat. Nah, yang nggak boleh itu malah apa? Sesama muslim kok nggak sesuai syariat. Kan gitu. Begitu ya, Bu Tani? Ya, Ustaz. Jazakallah harus. Ya. Boleh tanya nggak Ustaz? Ini masih ada yang mau tanya dulu. Nanti kalau masih ada lebih waktunya, monggo. Ya. Monggo Ya, Bu Rika Kebumen dulu kalau mau bertanya. Silakan Bu Rika. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Ya, izin bertanya. Selama beberapa tahun ini saya tuh suka kesulitan itu uang. Saya kan retail ya, apotik. Suka kesulitan uang receh 100-200-an itu yang sangat-sangat kesusahan. Kalau beberapa tahun yang lalu saya masih bisa nembusin ke BI untuk nuker, tapi sejak pandemi malah tambah sulit lagi. Nah, saya nanya kan, sebenarnya uang 100-200-an tuh masih dicetak atau enggak? Kalau misalnya enggak kan jadinya akan saya bikin kebijakan baru di apotik, mungkin pembulatan harga atau bagaimana. Karena kan kalau misalnya saya bulatin ke 500, saya kan per tablet ya, kecil. Jadi misalnya per tablet harganya 2.100, kalau beli 10-21, kalau nanti saya bulatkan per tablet 2.500, kalau beli 10 kan berarti jadi 25. Itu kan akan berefek ke strategi marketingnya saya gitu. Nah, yang akhirnya saya menjalankan, saya cari permen yang memang harganya satu bijinya 100. Contohnya kayak permen, saya sebut merek, maaf. Kayak permen Kiss itu kan satu bungkus 5.000, isinya antara. Bu Rika. Ya. Cek. Ini saya yang nggak keluar atau Bu Rikanya yang nggak keluar suaranya? Sudah terdengar belum Ustadz? Tes. Tes. Mohon maaf, keputus. Iya. Mohon maaf jaringannya. Sampai yang terakhir tadi, jenengan kalau mau genepin
itu nanti harganya terlalu mahal. Terus jenengan Iya, udah berusaha nyari pecahan tersebut gitu kan. iya sampai saya ke masjid, ke Jimpitan, ke kemana aja udah. Cuman Oke, oke. ya memang bisa dapat, tapi kan kalau kami eh, se- apa receh cuma 100-200 ribu aja 1-2 hari udah langsung habis ya gitu. Jadi Hmm. kadang pasti pasti ada kejadian kita benar-benar kehabisan koin yang 100-200-an. Nah, yang saya jangan sekarang jadi ada pengembali, misalnya ada orang beli 23.200, uangnya 25.000, berarti kan kembalinya 1.700. Nanti tim kami akan bilang bahwa ibu kembalinya 1.700, mohon maaf yang 200 permen kersa nopo mboten. Kalau misalnya nggak mau ya akhirnya kita mengembalikannya 2.000 gitu. Atau mohon koreksinya Ustadz karena saya nggak tahu hukumnya itu seperti apa, kan jangan sampai cuman gara-gara 100-200 malah nanti di akhiratnya jadi bermasalah, gitu aja sih. Siap. Mohon penjelasannya. Oke. Kalau harganya 23.200 lalu dia membayar 2.500, maka ada perbedaan 1.800. Nah, inilah menjadi kembalian. Oke. Nah, pertanyaannya, saya nggak punya 300 rupiahnya, saya adanya 1.500. Kan gitu kan. Yang mana masih kurang 300. Maka kalau yang ini sudah selesai, yang kurang kan yang ini. Maka kalau ini diubah menjadi permen, maka sebenarnya ini terjadi jual beli berikutnya, Bu. Oke, yang mana kalau dia bilang ini ditukar permen mau nggak? Boleh kalau dia sepakat. Maka selesai. Terjadi pertukaran 300 rupiah sama permen yang sejumlah yang disepakati. Itu yang pertama. Ternyata dia tidak mau, maka 300 ini tetap haknya dia. Oke. Nah, karena tidak ada uang 300-nya, jenengan malah genepin jadi 2.000. Berarti sebenarnya ada haknya jenengan malah 200 di sini. Kan begitu? Iya. Nah, bedanya di mana? Bedanya 1.800 ini adalah kewajiban. Itu kewajibannya jenengan. Ngasih kembalian 1.800. Sedangkan 200 ini adalah hak jenengan. Maka kalau kewajiban harus dilakukan sesuai. Tidak boleh kita memutuskannya tanpa ada kesepakatan yang lain dari pihak yang mempunyai hak terhadap kewajiban kita. Kok dia nggak sepakat, itu terus kita pokoknya kayak gitu. Maksain itu nggak boleh. Tapi berbeda halnya kalau Anda berbicara tentang hak. Ada yang namanya tanazul. Tanazul itu adalah tidak meminta haknya. Jadi kalau kewajiban harus dilakukan, tapi kalau hak itu terserah Anda. Maka kalau Anda tetap ngasihnya 2.000 dengan mengikhlaskan 200-nya, itu hak Anda. Boleh. Jadi proses pertama ya ditawarin dulu jadi permen, boleh nggak? Boleh. Kalau dia sepakat. Kalau dia enggak, maka ngasihnya 2.000 dengan opsi berasannya 200 yang haknya dengan ikhlasin. Itu boleh. Kadang juga ada pasien misalnya kembali 1.800 itu tadi, ya udah Mbak nggak usah kembali. Nah itu gimana Ustaz? Enggak Harusnya apa-apa. masuk. Itu jadi kewajibannya jenengan itu adalah haknya dia. Hak konsumen. Maka kalau konsumennya itu bilang bahwasannya dia nggak mau ngambil haknya, itu boleh. Misalnya 1.500, Bu, 300-nya nggak ada susu. Ya udah nggak apa-apa 300-nya. Maka yang diikhlaskan atau disedekahkan yang 300. Tapi kalau dia maunya dekain 1.800-nya, ya nggak apa-apa kan. Buat dia ini kan buat konsumen 1.800 ini haknya kan. 300 ini haknya. Tapi buat jenengan itu kewajiban buat apoteknya. Tapi kalau di sini ini jadi haknya apotek. Clear kan? Ya.
Dan benar menurut saya ini pertanyaan receh karena memang urusan duit receh ini 1.800, 300 kan gitu ya. Iya, Siap, tapi ya? kalau ditumpukan banyak itu. Siap, Iya, bisa dipahami ya? Iya, jazakallah khair Ustaz. Oke, Barakallahu afwan. fikum. Oke, waalaikumsalam. Siap, monggo. Ada yang mau bertanya lagi? Mas Gia, apakah mau bertanya Mas Gia? Kalau tidak mau bertanya, monggo silahkan yang lain yang apabila mau bertanya. Masih ada nggak? Bisa resen atau langsung open mic aja. Nggak ada ya? Nah, kalau nggak ada, monggo suaminya Bu Teni kalau loh, kok Pak Fakih bilang ambiar nih, kenapa Pak Fakih? Ada tercengang, Tat, pokoknya, Tat. Yang mana yang duit receh? Tercengang sih, main properti itu kan MM-an. Tercengang dengan pertanyaannya ya, kok receh sih? Gitu ya. Siap. Ambiar pokoknya. Ambiar pokoknya. Segitu itu kalau nggak didasari ilmu dulu. Oke, monggo Bu Teni kalau mau bertanya atau suaminya silahkan. Oke, monggo langsung aja, nggak perlu wadiah. Nggak perlu titipan. Oke, waalaikumsalam. Ini Pak Teni, enggak ya? Pak Muhtar, Pak Tatang Muhtar. Oh, Pak Tatang. Siap. Monggo, pripun? Jadi gini, Ustadz. Saya itu kan bergerak di kimia ya, Ustadz ya. Jual beli kimia. Saya itu banyak konsumen di beberapa daerah lah, di Kalimantan, di Sulawesi, terus di Sumatera, seperti itu. Cuman memang saya tidak menyediakan barangnya. Tapi kebetulan para distributor mengangkat saya rekanan dengan mereka gitu, Ustaz. Nah, jadi mereka mengangkat saya, silakan ambil barang dari saya cukupnya untuk dijual dengan harga sekian dan silakan untuk menjualnya berapa. Secara tidak langsung saya seperti sales lah kan gitu. Nah, itu Ustaz. Itu yang mau ditanyakan? Yang mau ditanyakan kan sistemnya si pembeli itu kan ke saya langsung. Tapi saya ngambil barang dari rekanan saya sebagai distributor atau dari importir kan gitu. Nah, transaksi saya dengan mereka udah ditentukan harga dengan pemilik barang. Tapi saya juga menentukan harga ke si pembeli. Itu gimana Ustaz hukumnya? Oke. Jadi posisinya jenengan itu adalah si B. Ya. Pertanyaannya, akad amal yang pemilik barangnya itu apa? Kan pemilik barangnya kan pertama di sini loh. Ya, miliknya si A kan barangnya itu kan. Nah, jenengan itu ada akad apa sama si A? Cara ngelihatnya gini. Dia menentukan harga jualnya dengan si pembeli nggak? Oh enggak. Enggak. Oke. Saya dengan jenengan ya. Berarti dia memperbolehkan jenengan untuk membuat harga sendiri. Ya, betul. Oke. Yang saya mau tanya, kalau ternyata si C ini adalah pembeli, maka dia akan objek dia adalah pembayaran kan? Iya. Nah, yang saya mau tanya dulu ke jenengan, pembayaran itu jadi haknya B, yaitu jenengan atau si A? Si C yang bayar ke saya. Iya, si C bayar itu apabila dia bayar itu haknya jenengan atau si A, suppliernya? Hak saya. Hak saya, hak jenengan kan? Ya. Oke, maka ternyata berarti kalau kayak gitu di sini telah terjadi jual beli. Iya. Nah, di sini juga terjadi jual beli. Oke. Nah, pertanyaannya waktu yang terjadi itu jual beli saat ini dulu atau yang ini dulu? Yang A sama B dulu apa B sama C dulu yang terjadi? A sama B. Berarti jenengan nyetok barang dulu. Oh enggak, saya cuma ditawarin silahkan jualkan barang yang si A itu. Ya, itu terjadi lebih dulu daripada si C ngontak jenengan.
Ya. Oke. Nah, memang kadang-kadang kalau pas kebetulan dana saya ada, saya kadang-kadang tutupin dulu lebih awal kan gitu. Oke, berarti jangan membeli dulu kepada si A. Ya, Berarti kan ada stok loh, ya. gitu kan? Berarti jual beli satu dulu itu di sini, jual beli duanya di sini, begitu. Cuman yang mengantarkan si A langsung ke si C gitu. Nah, itu yang jadi masalah. Karena kalau memang dia jual beli, maka di sini adalah penjual. Terjadi jual beli dulu di sini, baru terjadi jual beli yang di sini. Maka apa? Maka kalau begini itu jalurnya tetap harus dikirim ke sini dulu barangnya. Baru dari sini dikirim ke sini. Kenapa? Karena ada dalil hadis larangannya. La tabihu hatta taqbidoh. Janganlah engkau menjual barang yang belum engkau terima. Nah, kalau dia ngirim langsung nih begini, itulah yang namanya dropshipping. Tapi ini Ustaz, kita ada kesepakatan pengirimannya itu memang lewat ekspedisi kan Ustaz? Ya, ekspedisi itu kan bukan mengenai kepemilikan barang. Oh iya. Oke. Nah, ini kan tidak diperbolehkannya karena berbicara kepemilikan barang. Oh gitu. Oke. Maka ngirim langsung itu nggak boleh, hukum asalnya begitu. Tapi kalau mau berbicara tentang solusi bisa. Dan ini berbeda lagi kalau akadnya jenengan bukan penjual. Makanya kalau jenengan penjual itu memang benar. Dalam jual beli yang kedua, Anda penjual, dia pembeli. Tapi untuk jual beli satu, penjualnya ini Anda pembeli. Maka apa? Maka dia di sini ada barang, ini pembayaran, makanya pakai uang jenengan dulu. Tapi urusan di sini, malah pembayarannya di sini jenengan yang sudah punya barang. Makanya kenapa barangnya harus ke sini dulu, baru akad. Karena kalau cairan kimia menurut saya itu barang yang bisa disalamkan. Oke, kalau barang-barang mitsliat yang bisa disalamkan itu bisa ditakar, ditimbang dan dihitung, maka dia wajib takobut dulu. Ya, ada serah terimanya. Memang itu dulu dipahamin. Oke. Ya. Nah, beda lagi kalau ternyata jenengan itu makelar. Ini si A, ini si B, ini si C. Oke, si A adalah penjualnya, supplier tadi. Si B ini makelarnya. Si C ini pembelinya. Maka hakikatnya nanti ada akad samsaroh dulu di sini. Jadi makelar, dia akan bicara komisi. Nanti ada akad jual belinya tuh di sini. Ini jual belinya cuman satu. Gitu loh. Kalau tadi kan jual belinya dua. Yang mana si C itu gara-gara dipertemukan oleh jenengan. Dan jenengan boleh mewakili akadnya. Karena kalau simsar itu sekaligus mewakili akadnya, boleh. Tapi kalau jual belinya ternyata di sini, berarti yang punya barang adalah ini, yang punya pembayaran adalah ini. Berarti apa? Berarti kalau pembayaran itu bukan hak milik B, salah. Makanya si B itu juga tidak ada kewajiban kok nalangi dulu beli ke sini, salah. Oke. Maka pembayaran itu hak miliknya sini. Yang mana kalau maklar malah barangnya adalah di sini, pembelinya adalah di sini, dikirim langsung malah boleh. Gitu loh. Ya. Nah, kalau mau aman lebih mudah jadi maklar aja. Pertama, Anda nggak ngeluarin uang karena Anda bukan pembeli, Anda malah mewakili penjual. Kedua, jadi boleh kirim langsung, nggak perlu takobut dulu. Kenapa? Karena sejatinya jual belinya di sini, barangnya yang memang miliknya ini, yang mana yang dituju menjadi pemilik berikutnya adalah si C gara-gara akad jual belinya. Maka dikirim langsung itu boleh. Tapi ingat, kalau ada pembayaran juga langsung miliknya A, bukan miliknya maklar. Yang mana kalau disepakati oleh pemilik si penjualnya, udah kamu bawa dulu uangnya juga boleh. Nanti kamu transfer sekaligus potong komisinya. Kalau disepakati kayak gitu juga boleh. Tapi ingat, itu bukan uangnya B.
Harusnya itu uangnya A, nanti A ngasihnya komisi gitu loh. Iya. Dan sebenarnya pembayaran ini tidak ada hubungannya terhadap komisinya. Dia itu gara-gara berhasilnya jual belinya kan, jadi perantara jual belinya kan. Makanya dia nanti dapat komisi. Nah, semisalnya pembayarannya itu nanti tempo, ya kan? Itu juga tidak mempengaruhi komisinya sesuai kesepakatan. Gitu loh. Ya komisinya harus dibayar walaupun dia pembayarannya tempo. Sendiri-sendiri karena kewajiban membayar komisi itu tidak wajib dari uang pembayaran, tapi dari harta manapun yang A punya. Iya. Gimana? Nah, Sudah memang jelas? posisi saya seperti itu, Ustaz. Nah, Jadi berarti makelar, bukan penjual. Nah, kalau makanya makelar, objeknya jasa atau manfaat mempertemukan penjual dan pembeli. ya betul. Berarti apa? Si B itu nggak boleh pernah mengeluarkan uang. Oh, Gitu loh. Karena bukan pembeli dia. Kalau yang ini tadi kan memang dia jadi pembeli terhadap akad jual beli satunya. Maka pakai uangnya dia. Tapi kalau sudah jual beli berbicara tentang kepemilikan barang. Kan gitu. Nah, monggo silakan dipilih akad yang tepat. memang sekarang ini yang terjadi, saya itu sebagai supplier ya, sebagai maklar lah kan gitu. Ya, jadi maklarnya kan. Sebagai maklar, cuman sistemnya tidak komisi, Ustadz. Jadi sama si A ini, si B ini dipercayakan silahkan ambil lebih, gitu. Nah, itu sebenarnya namanya komisi, tapi skemanya di dalam maklar itu diperbolehkan. Nih dari saya 100.000. Terserah kamu mau jual berapa. Misalnya terjual 150.000. Nah, selisihnya ini adalah komisimu. Oh gitu ya, alhamdulillah kalau gitu ya. Oke, tapi ingat kalau maklar, maka pembayarannya kan di sini tuh haknya si A. Maka apa? Nggak mungkin si A kok nggak tahu berapa jadi dealnya itu. Jangan nggak boleh nyembunyiin 150 ini. Pokoknya udah laku. Gitu loh. Pokoknya udah laku. Ya nggak bisa kalau akhirnya dia nanya deal piro gitu loh. Karena jangan sampai gini ya. Nanti tahu nggak kalau sistemnya adalah makelar, itu sistem komplainnya itu bukan begini. Tapi ya langsung begini dong, C ke A dong, karena dia cuma mewakili jual beli. Kalau ada wan prestasi itu urusannya A. Walaupun si B bantuin itu boleh. Tapi kewajibannya kewajiban A. Selama tidak ada hubungannya dengan transaksi jual belinya loh ya. Ternyata apa? Barangnya salah. Gitu kan. Si A tahu. Ya, berarti yang nanggung itu si A. Jangan sampai si B yang nanggung. Walaupun si B bantuin boleh, tapi kewajibannya adanya di A. Karena Anda itu bukan pemilik barang. Gimana? Bisa dipahami? Ya, paham. Enak kan kalau ada orek-orekannya walaupun tulisannya acak-adul. Alhamdulillah berarti selama ini perjalanan saya ya udah sesuai dengan apa yang Ustadz terangkan itu. Siap. Tinggal ditunggu traktirannya aja. Ditunggu ke Bandung, Ustadz. Iya, saya tadinya mau hari ini ke Bandung itu, Kamis Jumat, tapi ternyata urusan banyak, Sabtu udah harus di Jogja, jadi mungkin 2 minggu lagi baru di agenda. Jadi cancel yang ini. Ini uangnya ke klinik, Ustadz. Wah. Jangan dicampur adukkan. Siap. Oke, matur nuwun. Iya. Makasih Ustaz, jazakallahu khair. Ya, Afwan. Satu lagi dari Pak Slamet Muharmoko. Silakan, Pak. Oke, Ustaz. Yeah. Ini tentang sirkah musyarakah, Ustaz. Siap. Ini PLPM 4 orang. Ketemu PM 3 orang. Ini PLPM semua. Iya. Kok pada seneng sih sirkah orangnya banyak banget tuh. Bagi hasilnya juga suka bagi-bagi loh. Terus? Itu PM. Nah, ini kan
pertama kita bertanya dulu yang PL ini kan ABCD. Kita bagi tugasnya, ada ketua, sekretaris bendahara, pelaksana, itu bisa nggak pertama Ustaz ya? Ya, saya jawab langsung aja ya. Masalah positioning pekerjaan itu silakan disepakati. Tapi intinya mereka semua itu pengelola, tanggung jawabnya sama. Jadi kalau cuman kamu urus ini ya, kamu yang urus ini ya, kamu yang urus ini ya, itu monggo disepakati saja. Tapi jangan terus, kalau misalnya ya dia orang penjualan, tapi ada masalah di produksi, nggak boleh terus yang bagian penjualan itu tutup mata, terserah, itu bagianmu kok. Saya kan cuma ngurusin penjualan, nggak bisa. Dia harus merasa senasib sepenanggungan. Bebannya sama, 24 jam, resikonya sama. Nah, yang penting dia paham itu. Masalah mau taruh ketua, sekretaris, and the gang, ya silahkan disepakati, itu struktur saja. Iya. Cuman nanti bagi hasilnya kita bedakan, misalnya Silakan. ABC. Nggak apa-apa itu ya. 70% Jadi di kalau mau dibedakan gara-gara kinerja, yang mana itu gara-gara dia menjabat posisi ketua, urusannya lebih banyak, ya silahkan. Oh, boleh itu ya. Iya. Nah, jadi sebenarnya struktur kan, itu tidak bukan bagian dari rukun ya, karena nggak perlu struktur itu. Sebenarnya posisinya sama semua pengelola itu, cuman untuk efisiensi di plotting. Nah itu silahkan. Boleh Ustaz ya. Ya. Nah, ini misalnya objek bisnisnya ini jual beli buah nih Ustaz ya, sudah jalan. Nah, di tengah jalan muncul bisnis kedua nih, jual beli beras nih. Oke, terus? Dengan model sirka yang sama, cuman D-nya diganti sama E. D-nya pindah ke PM, E-nya pindah ke PLPM. Itu apakah sirka kedua apa masih sirka yang sama lagi? Oke, ini kan berarti sirka 1 toh. Oh, sirka 1 ya. Iya kan? Nah, sirka 1 kalau sudah bersirka, maka terkunci ini posisi ini. Oh, gitu. Walaupun orangnya tetap sama, tapi kalau ada perubahan posisi, maka dia harusnya putus sirka. Tapi kan nggak mau begitu juga, karena bisnis buah sudah jalan kan. Iya. Berarti apa? Bisnis buah itu dilakukan oleh sirka 1. Kalau ada perubahan di sini, buatlah sirka 2. Sirka 2. Untuk ngurusin bisnis beras. Beda kalau dia nggak ada perubahan di sini. Ya pemodalnya itu, pengelolanya itu, modalnya segitu. Ya kan? Nah, maka apa? Dia nambah sirka 2 itu nambah bisnis boleh kalau disepakati. Nah, ini makanya, yang berubah D aja, pindah. Kenapa kok tidak berubah untuk yang bisnis beras? Karena ini memang spesialisnya beda kan, si D memang tahu buah, kalau yang beras nih taunya si E misalnya, pelaksana pengelolaan. Oke, kalau kayak gitu sebaiknya ada sirka 2 dengan penyesuaian posisi tadi. ABC-nya tetap nggak apa-apa itu. Apa ya? ABC-nya tetap dia, dua sirka dia tetap posisinya, nggak apa-apa. Ya sebenarnya kalau terjadi sirka 1 dan sirka 2 itu sudah 2 entitas yang berbeda, nggak usah diomongin bareng. Maka dia ngurus bisnis yang berbeda, keuangan berbeda. Bahkan harusnya pegawai yang di sini, ya pegawai di sini itu nggak boleh dikonekin kok sama pegawai di sini. Itu nggak bisa. Jadi misalnya ada satu, jadi ini ngangkat GM, misalnya kan gitu kan, ngangkat GM. Yang sini juga orangnya itu sama ngangkat GM. Jadi GM ini untuk di hire sini sama ini, tapi di jam kerja yang sama, nggak boleh itu. Jadi nggak boleh kalau ada 2 bos yang ajir host itu nggak boleh. Jadi harus satu-satu GM ya. Ya, beda kalau ternyata jam kerjanya 10 jam. Maka apa? Dipecah. 5 jam di sirka 1, 5 jam di sirka 2. Boleh. Tapi 5 jamnya juga harus fix. Misalnya apa? Yang ini jam 8 sampai jam berapa? Tambahin 5 itu berarti jam 1. Jam 13 kan. Nah, yang di sini mulainya jam 13 sampai jam atau enggak 14, tambahin 5 juga sampai jam 19. Nah, itu harus jelas karena di jam ini ya dia ngurusin sirka 1, di jam ini dia ngurusin sirka 2 dan orangnya mau enggak, mampu enggak, kan gitu. Begitu Pak Somad.
Sampun? Ya, cukup sebentar Ustaz. Ya, Siap. syukur, ya, Ustaz. Oke. Nah, alhamdulillah karena juga sudah 9:30, maka kita cukupi dulu sekian ya. Semoga apa yang jadi diskusi kita malam hari ini menjadi diskusi yang bermanfaat, jadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga kita bisa ketemu lagi di waktu-waktu dan kelas-kelas yang lain. Insya Allah besok Jumat ada Jumat berbagi, saya lagi yang isi. Nah, monggo kalau berkenan untuk mengikuti. Begitu ya, saudara-saudara. Matur nuwun atas kehadirannya, dan saya juga mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan yang telah tersampaikan. Semoga kita bisa terus silaturahim dan bertemu di majelis-majelis berikutnya. Begitu dari saya, matur nuwun. Assalamualaikum akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Siap. Assalamualaikum. Allah khairan Ustaz.